orang yang memang dia bisa melihat gitulah. Terus tiba-tiba Hana jangan bengong ya. Terus dia diem-diem gini. Kayak ngambil sesuatu. Oke. So back then, back again, Hana jadi siapa, Muhammad jadi siapa, and how was the character? Oke, di sini aku berperan sebagai Laras namanya. Laras ini profesinya sebagai PSK. Jadi dia itu sebenarnya bertahan hidup, cara dia bertahan hidup dengan menjadi PSK dan dia berusaha berhenti dari pekerjaannya karena adiknya nggak suka. Jadi dia berantem sama adiknya dan dia untuk memperbaiki hubungannya, ya udah deh kayaknya memang harus berhenti. Tapi ketika dia mau berhenti terjadi suatu kecelakaan dan kecelakaan itu yang ngebuat dia akhirnya terjebak di antara hidup dan mati karena dia menggunakan susuk. Tapi maksudnya sebelum dia kecelakaan itu dia memang udah pakai susuk gitu ya, karena pekerjaannya sebagai PSK itu. Betul. Karena memang ya ada pasti karena itu kan namanya juga pekerjaan yang gimana ya ngomongnya, bukan sewajarnya dan pasti orang kepaksa juga. Kayak kalau ditanya kan nggak ada orang cita-citanya menjadi itu kan nggak mungkin, itu kan kepaksa gitu ya. Dan akhirnya ya dekat dengan hal-hal tersebut ya. Kalau kamu Muhammad? Kalau aku berperan sebagai Prasetyo, dia dukun yang ngebantu Laras untuk ngeluarin susuk-susuk yang ada di dalam. Tapi bukan yang masukin? Bukan. Oh oke. Yang ngeluarin. Dan tadi kan aku bilang ya bahwa kadang-kadang tuh kalau kita nonton film horor kan kadang-kadang suka capek gitu ya, tapi kadang-kadang kita juga menghargai teman-teman. Nah mereka tuh bilang bahwa you should watch this movie karena untuk film ini riset para aktor dan aktrisnya tuh gila-gilaan gitu. So kalau misalnya tanya itu, Kalaras apa yang lo riset, bahkan katanya juga lo sampai ke tempat lokalisasi dan lo tanya juga mungkin mereka pakai atau enggak, begitupun juga dengan Kak Muhammad. Betul, jadi seru banget sih, karena kan karakter Laras ini sebenarnya jauh banget dari kehidupanku aslinya. Jadi untuk tahu dan bisa punya empati dengan karakternya pastinya kita harus tahu kan seperti apa sih kehidupan mereka. Akhirnya datanglah, dan kebetulan tim juga sangat mengakomodir semuanya. Kita waktu itu ke salah satu lokalisasi di luar Jakarta sih kebetulan. Terus kita lihat kehidupan seperti mereka tuh seperti apa sih. Terus kita nggak terlalu banyak interview di situ karena nggak terlalu banyak orang dan lagi sibuk dengan pekerjaannya juga. Jadi akhirnya kita datang juga ke satu tempat dan aku coba interview Elsie yang memang ladies companion ya, Elsie. Dan mereka kan biasanya juga dekat dengan itu dan aku ngobrol sama mereka tiga jaman. Terus interview kenapa sih kamu mengambil pekerjaan ini, terus apa yang menyebabkan semuanya. Dan kebetulan yang aku pilih, jadi kan kita memilih gitu kan, yang kita pilih tuh untuk di interview dekat sekali dengan karakter Laras. Gak tau kenapa, kayak kebetulan banget kayaknya. Terus kita ngobrol, akhirnya sempat nanya-nanya seperti apa, dan itu akhirnya beberapa aku ambil untuk jadi reference buat karakterku. Terus setelah itu juga kita sempat datang ke tempat pelepasan susuk. Jadi khusus ngelepas aja sebenarnya, dan aku tanya juga di situ seperti apa sih proses pelepasannya, biasanya reaksinya seperti apa, dan siapa aja yang masang, itu tuh juga nanya sama mereka. Dan ya emang semua yang terjadi di scene-scene di film ini berdasarkan cerita itu, jadi memang kisah nyata sebenarnya dari, maksudnya itu di kejadian nyatanya ada yang seperti itu gitu. Jadi mungkin dan FYI syutingnya ini masih di tahun 2023 ya, jadi bukan yang latar belakangnya lampau gitu, enggak ya. Ini dan bahkan sampai sekarang masih banyak. Iya, bahkan risetnya juga masih ada di tahun ini juga, dan nggak jauh-jauh, nggak di mana, tapi masih di Pulau Jawa juga gitu kan. Jadi mungkin ini juga bisa apa ya, kayak awakening moment buat kita bahwa masih ada yang seperti itu juga. Nah kalau Kak Muhammad gimana risetnya tuh Kak? Apakah tempat dukunnya juga atau gimana? Enggak, karena kalau untuk Toko Prasetyo sendiri, jalannya dia menjadi seorang dukun susuk itu juga nggak sengaja sebenarnya. Kalau di film itu ya, dia nggak pernah tahu sebenarnya kalau dia beneran bisa ngeluarin susuk sebenarnya. Yang dia sadari adalah teman-temannya selalu notice, kok nih anak suka berperilaku kayak macan gitu. Ternyata usut punya usut, dia baru ngeh kalau dia punya kodam macan putih. Si Prasetyo itu. Nah, macannya itu kalau misalkan kalau dia tidak membantu orang untuk menyembuhin apa segala macam, keluar. Jadi orang dia kayak selalu dilihat orang kesurupan gitu. Dia suka kesurupan lah. Kesurupan macan gitu si Prasetyo ini. Kalau buat aku sendiri, aku banyak risetnya di internet waktu itu, mencari tahu tentang susuk itu seperti apa, ritual-ritualnya kayak gimana, karena aku sangat jauh sama dunia itu sebenarnya. Dan kebetulan aku punya temen yang lumayan, dia hidupnya di dua alam gitu, alam ini dan alam yang lain, sehingga aku banyak nanya-nanya ke dia juga sih tentang hal-hal kayak gitu.
Oh sorry, pengen tahu seputar yang riset sama temennya gitu ya. Maksudnya hidup di sendiri di dunia lain tuh maksudnya gimana? Dimensi lain itu ya. Dia itu kayak, iya dia suka kayak misalkan tiba-tiba dia diem kayak itu, dia sebenarnya lagi nggak di sini Oh gitu. oke, mungkin dia punya ya Kelebihan. kehidupan lain, kelebihan dan kehidupan lain itulah Iya. ya. Terus kalau aku baca juga kayak beberapa kali ini bahwa kayak dukun yang satu ini siapa namanya? Prasetyo. Prasetyo ini adalah dukun yang dinamis. What do you mean? Di dukun yang dinamis? Dukun yang dinamis adalah dia nggak menganggap bahwa dia orang yang hebat gitu. Nggak semua, maksudnya kalau Prasetyo memang di portraynya di film ini tuh bukan dukun yang kayak bisa semuanya, yang kayak gue ampuh nih, gue ini enggak. Dia punya sisi kemanusiaan yang kalau ngelihat perempuan cantik juga suka. Dia juga yang enggak yang kayak ada sisi selengeannya juga gitu. Dia bukan sosok dukun yang kebanyakan di film-film. Kalau dukun tuh selalu yang kayak gitu. Iya, yang dukunnya kayak, tuh dukun anti Chill. mainstream. iya gitu. Kalau Prasetyo itu dukun yang kayak mau ngapain, Oh. ya kayak gitu-gitu, yang kayak Pakaiannya? hah? Pakaiannya? Pakainya pakaian biasa. Oh. Karena dia anak pecinta alam sebenarnya. Oh oke, tapi dia bisa untuk mengeluarkan sosok itu ya. Iya, Tapi lo gitu. belajar nggak gitu kayak ke tempat orang yang tadi kan sempat kalau Kak Hana juga bilang ke tempat orang yang mengeluarkan sosok nggak? Lo pernah ke situ juga atau Enggak. ke riset dan segala macamnya? No. Jadi benar-benar cuma nama temennya Iya. Kak Muhammad doang? Ya, Oh wow, oke. Gitu. Proses film Susuk ini syutingnya berapa lama? Sekitar 21 hari ya. in total aku nggak tahu. Iya, itu 21 hari, tapi kalau produksinya sendiri kayaknya sekitar sebulan lebih in totalnya. Gitu. Di mana latar belakang, di Jakarta, di Bandung atau di mana? Di Yogyakarta. Jogja Tapi- semuanya? Iya, Oh, oke. tapi kalau latar belakang story-nya kita nggak benar-benar tahu sih tempat itu Di mana ya? Sebenarnya. Tapi Iya. tempat proses syutingnya, Tempat syutingnya Jogja. di Jogja. Pernah nanya nggak sama sutradaranya mungkin atau produsernya why Jogja gitu? Pernah nggak Mas Kan? Aku nggak pernah nanya sih. Iya sih, aku pun. Tapi mungkin karena apa ya? Mungkin di situ banyak kali ya set-set yang mendukung untuk film ini kayaknya. Jadi dipilihnya Yogyakarta. Bahkan katanya juga ada yang kayak based on true story ya. Kalian mampir ke sebuah tempat yang memang venue-nya itu adalah true story tempat something yang apa Oh gitu. bukan, jadi kita baru tahu sebenarnya Heeh. tempat kita syuting itu, yang rumahnya Laras itu, ternyata itu dulu bekas rumahnya Dukun. dukun yang sudah Yang meninggal. Dan itu benar dukunnya ada gitu kan? Iya, Iya. tapi sudah Back then, berpulang. heeh. Dan di bawahnya tuh masih banyak-banyak benda pusaka gitu. Dan Jadi pas emang kalian syuting gitu lumayan mistis sih rasanya di situ. apa? Maksudnya tempat di sehai mungkin atau mungkin kadang-kadang kan ada atau krunya yang digangguin atau apa gitu. Oh, paling yang itu ya. Jadi ada satu adegan yang lumayan berat dan besar. Itu waktu proses syutingnya lucu banget, tiba-tiba ada yang nyamperin, Hana, jangan bengong ya, gitu. Yang nyamperin adalah Yang ngejagain kita. Memang kita kebetulan ada yang jagain. Waktu itu yang nyamperin pertama sebenarnya kayak produserku deh yang pertama nyamperin. Terus datang, Hana jangan bengong ya, baca-baca jangan pokoknya banyak istighfar gitu katanya. Oh oke. Tapi aku lagi into karakter juga kan, jadi justru kayak oke ya udah gitu. Terus tiba-tiba datang lagi sekitar mungkin sejam 2 jam kemudian, orang yang memang dia bisa melihat gitu lah. Terus dia tiba-tiba, Hana jangan bengong ya. Terus dia diem-diem gini. Dia ngambil sesuatu. Oke. Terus oke, ada apa nih? Oke, yaudah deh. Tapi memang kayak rasanya mungkin berat. Tapi aku di situ udah bingung antara emang ini aku lagi into karakter atau memang berat memang something ada yang lain, sesuatu. yes. Aku nggak terlalu ngeh. Tapi kalau nanya ke orang kayak Mas Kan, Han aku kayak tidak melihat kamu sebenarnya pada saat itu gitu. Iya. Apa yang kamu jadi lihat sih apa Mas yang Kan? maksudnya kayak Hana nggak dilihat gini dia transparan atau gimana konsepnya? Enggak, maksudnya kayak Pandangannya iya kayak gitu ya. tatapan matanya tuh Auranya kayak juga mungkin. kayak beneran entitas yang sedang kamu mainkan itu. Si Laras berarti ya? Iya. Oh, Gitu. Jadi karena ceritanya Laras itu dimasuki sesuatu. oke, which is good, right? Makanya malah buat aku itu malah jadi It's good, ya. jadi bagus untuk pendalaman karakternya. Terus kalau misalnya tadi kan kalian juga bilang bahwa beberapa gesture atau beberapa detail itu bener-bener diriset dengan baik dan dibuat sedekat mungkin lah supaya Iya. menggambarkan real conditionnya seperti apa. Iya. Kalau yang kalian berdua riset mengenai Susuk itu kayak orang yang
menggunakan gitu ya, apalagi mungkin di tahun-tahun yang sekarang nih, bukan yang 90-an, this is 2020 sekian masih ada yang pakai. Ada nggak mungkin yang kalian tahu dampaknya ke tubuh itu seperti apa, atau perbedaan yang signifikan seperti apa? Karena kan ada mitos-mitos juga ya, kalau pakai susuk tuh nggak boleh makan sate dari tusuknya, gitu-gitu kan, pernah dengar kan? Pantangannya itu katanya. Pantangannya, do and don'ts-nya. Iya, aku sih sebenarnya belum pernah sih ketemu langsung sama orang yang pakai susuk sebenarnya. Jadi baru aku cuma nanya sama orang yang biasa melepaskan susuk gitu. Tapi kalau ketemu waktu itu pernah sih ada yang ngomong kayaknya dia pakai susuk deh gitu. Karena katanya auranya berbeda. Cuman aku nggak terlalu ngeh sih sebenarnya bener atau enggaknya. Kalau Mas kan ada nggak? Pernah nggak ketemu orang yang? Kalau sekarang sih nggak pernah. Cuman kalau dulu waktu masih kecil pernah tahu di tempat aku tinggal dulu waktu itu ada ibu-ibu yang aku kalau dia pakai susuk gitu karena dan pekerja. Ibu-ibu? Iya, perempuan berumur gitu dan dia ngaku karena pekerjaannya sebagai PSK. Kayak Laras ya? Ya kayak Laras kayak gitu dan dia ngaku kalau cara dia untuk bisa melayani sekian banyak laki-laki dalam satu malam dengan cara pakai susuk di bagian vitalnya dia. Oh, oke. Cerita langsung ya sama Mas? Dia cerita langsung aku ke orang-orang di situ. Aku ada di situ, maksudnya sebagai anak kecil. Iya ngedenger ya kok. Oh gitu. Tapi aku pernah juga sih dengar katanya kayak mungkin temannya temen gitu katanya memang dia lagi diantara seperti Laras diantara hidup dan mati, dibilangnya lagi mati suri. Katanya karena menggunakan itu. Oh, jadi nggak bisa cabut gitu ya? Iya, sampai akhirnya katanya dia dikeluarin susuknya. Jadi setelah dikeluarin akhirnya bisa berpulang dengan tenang. Oh, berpulang dengan tenang. Gitu. Paling dengarnya gitu, tapi bukan orangnya langsung. Jadi temennya temen gitu. Nah, biasanya kan orang tuh pakai susuk ya karena ada kekosongan atau ketidak terisian di bagian dalam kehidupannya lah. Kepercayaan diri, keuangan, dan lain-lain. Kalau kalian bisa ngelihat atau misalnya ada orang terdekat kalian yang menggunakan susuk itu misalnya ya, dan kalian ngeliatnya sebagai Hana dan Muhammad, apa sih yang mungkin kalian bisa lakukan untuk orang terdekat yang akhirnya dia ngaku nih kayak confess gitu, kayak gua pakai susuk untuk ini, whatever dari mana gitu. Kira-kira reaksinya gimana? How you guys see it? Gimana ya, sebenarnya kalau aku karena aku melakukan riset ini dan tahu banget dampaknya seperti apa, pastinya ngasih tahu mungkin kalau bisa nggak usah pastinya gitu. Tapi balik lagi itu kan maksudnya keputusan masing-masing. Cuman emang setelah riset ini sih lumayan creepy. Apa sih yang sebelum ke kamu Muhammad ya, the creepiest fact yang kamu tahu kalau orang pakai susuk tuh gimana gitu? Itu jadi sebenarnya nggak bisa berpulangnya itu kan sebenarnya karena kalau udah kayak gitu kan situasinya bukan hanya dia yang susah kan, yang kasihan, tapi keluarganya juga pasti bingung kan. Efeknya tuh nggak cuman sama orangnya tapi sama orang-orang di sekitarnya. Ini persis sama yang diceritain di film Susuk ini sebenarnya. Sebenarnya ini kayak cerita tentang dampak susuk terhadap seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Oke. Jadi itu yang paling parah gitu ya kan. Kadang-kadang mungkin kalau anak muda kayak bentar lagi apa kan mumpung masih muda pas segala macam, you never know apa yang akan. Atau mungkin pasang habis itu jangan lama-lama lepas aja gitu. Wow. Nggak boleh ya. Itu sesuatu yang tidak boleh dicontoh ya pemirsa. Jangan didengerin. Kamu Muhammad silakan Kak. Kalau aku pasti bakalan ngasih tahu resikonya dampaknya. Ini kamu tahu nggak kalau susuk itu gini, nanti resikonya akan begini. Dan selebihnya aku akan tetap pengen berteman sama dia. Aku nggak akan blok dia dari hidup aku. Tapi aku cuma pengen ngasih tahu apa yang kamu lakukan ini akan punya resiko semacam ini. Dan kalau misalkan dia berniat untuk ngelepasin susuk itu, sih aku bakalan bantu sebisa aku untuk dalam proses itu. Tapi once itu ternyata dia nggak mengabaikan dan masa terjadi kemudian dia situasi yang susah, aku bisa ngeblok diri aku untuk nggak kasihan sih. Karena buat aku udah pernah ngasih tahu dan aku udah aku sebagai teman sangat peduli sama kamu, telah kenapa aku kasih tahu. Tapi ketika itu terjadi sama dia, aku bisa yang kayak ya kamu harus mengalami ini karena ini yang selama ini yang harus kamu bayar gitu. Apalagi itu mungkin ya teman-teman yang mungkin belum tahu dan mitos-mitosnya dari kedua talentnya, kedua aktor dan aktrisnya jadi tahu gitu ya banyak fakta-fakta yang ini. Kalau ngomongin seputar kecantikan juga mungkin, kalau kecantikan menurut Kak Hana tuh seperti apa sih? Oke, sebenarnya buat aku kecantikan itu bukan hanya soal fisik, tapi apa yang ada di dalam. Justru menurutku karakter yang kuat dan menarik itu yang malah akhirnya terproyeksi di luar. Jadi
of course kita harus tetap ngejaga kecantikan di luar dengan mungkin menjaga kesehatan, terus olahraga yang baik, pokoknya apapun yang udah diberikan harus dijaga. Dan itu kan sebenarnya bagian dari karakter juga kan. Yes. Ketika kita mencintai diri sendiri, pada akhirnya itu akan terpancar keluar. Jadi aku lebih ke situ percaya. Termasuk cewek-cewek yang percaya dengan inner beauty ya Inner Kak. beauty. Kalau kamu Muhammad, nah itu cantiknya tuh seperti apa tuh? Ya pasti rambut ya. Maksudnya gini, kalau ngelihat cewek yang rambutnya panjang, pasti ngerasanya kayak ini cantik banget sih. Tapi sebenarnya justru kecantikan itu hanya salah satu dari sekian banyak attraction yang bisa dipunya oleh seorang perempuan kepada siapapun gitu kan. Tapi buat aku hal yang paling cantik itu public speaking. Aku selalu gampang banget tertarik itu ketika lihat orang ngomong dan kelihatan banget kayak dia punya public speaking yang bagus. Itu kayak bodo amat lah mau fisiknya kayak gimana itu kayak gila sih. Aku bisa dengerin dia berjam-jam dan seharian tuh kayak aku ngeliat dia cantik aja. Oh, bisa pacaran sama itu Kak, petugas radio ya. Itu kalau sama sekarang tuh kalau yang live di sosmed tuh ngomong, gue salut loh. Gue salut banget kalau misalnya lagi scrolling. Bisa ya, nggak berhenti ngomong. Tapi Enggak, bentuk pelewat FYP gue kayak masih Enggak, ada. Kayak tapi public live speaking-nya streaming. juga harus berkonten ya, yang aku relate gitu. Kak, kamu tahu kamu pernah nonton live streaming nggak Kak? Itu berkonsep Kak. Kalau dia nggak tahu produk knowledge-nya nggak bisa Kak. Ya kan? Itu benar-benar dia bisa bahas dari A sampai Z sampai nih mana nih pembeli online nih masih aware relate ya. Jadi kamu harus cari yang live streaming atau berjam-jam Kak, jangan sedih gitu ya. Oke, jadi selain pengetahuan mengenai susuk, apa value dari kalian berdua yang memikirkan karya ini yang pengen ketika orang datang, orang nonton tuh dibawa pulang gitu loh. Value apa? Banyak sih sebenarnya value ini, bahwa misal harus merasa, sebenarnya kan orang yang memasang susuk itu karena insecure kan, Yes. ada dari situnya. Nah itu jadi sebenarnya balik lagi bukan hanya kecantikan bukan hanya soal fisik aja. Ya. Balik lagi apa yang kita punya di dalam kebaikan, intelijensi, knowledge apa aja yang kita punya, itu kan yang lebih penting sebenarnya. Jadi bukan cuma soal fisik, mungkin dari situ bisa. Dan ini juga sebenarnya drama tentang adik dan kakak. Segimana kakak mau bekerja, berkorban untuk adiknya. Itu juga menjadi salah satu yang bisa diambil di dalam cerita ini. Gitu. Di tengah orang yang rebutan harta gono gini, tapi ini kayak ada kakak yang tetap ada Mau berkorban. figur yang rela berkorban untuk siblingsnya Betul. ya. Karena kan dia bekerja ini juga sebenarnya karena mau adiknya punya kehidupan yang lebih Baik. layak. Gitu, pengorbanan sih sebenarnya. One of the reason ya. Yes. Sure. Oke, Kak Muhammad? Kalau menurut aku hal yang bisa dibawa pulang sama penonton adalah setelah nonton film ini ya, aku pikir mereka akan sangat sadar bahwa setiap manusia itu sebenarnya kombinasi antara hal yang baik dan yang buruk. Setiap individu yang diportray di film itu selalu ada kombinasi antara yang baik dan buruk dan dan aku juga yakin bahwa setiap tindakan yang kita ambil dalam hidup itu selalu ada resiko dan ya kita harus berani untuk menghadapi itu gitu. Apapun setiap keputusan yang kita ambil kita harus beneran berani untuk menghadapi resikonya. Itu sih. Itu dia ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik buat pemirsa, menjadi pilihan juga apalagi buat yang suka horor, dan ada value-value yang udah sedikit digambarkan sama Kak Muhammad sama Kak Hana ketika dia ngobrol di iTalk, dan mudah-mudahan kamu juga bisa datang barengan your family, your friends, your loved one gitu ya untuk nonton film Susuk yang akan tayang Tanggal 31 Agustus 2023 2023 ya. Yes. di bioskop terdekat. Di bioskop terdekat. Kesayangan nggak apa-apa, nggak usah kesayangan, tapi yang paling terdekat ya. Yang paling dekat aja. Yang paling dekat aja, jadi bisa nonton. Dan sekali lagi kalau kamu datang nonton bayar tiketnya, it means that kamu juga mensupport karya-karya anak Betul. bangsa. Ya. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Hana dan Muhammad. Jadi sekarang waktu kita pamit ya, sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye now. Bye.